Allahumma sholli ala Muhammad. Dengan kencang ibu-ibu, Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, ini HP-nya udah dicas 100% ya. Sebelum kesini, Kok Denis, HP-nya udah dicas. Istirahat, kiri, kanan, kanan, ya. Kedengeran nggak sampai belakang? Dengar. Halo? Ada jurang ya, istirahat. Jadi nggak ngajinya? Jadi. Sing kalem gitu ya. Saya pecinya ketinggalan, nggak apa-apa kayak begini. Ya tadi kalem. Sudah, kita buka dulu dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala pujian yang kepada Allah atas nikmatnya kita diizinkan berkumpul di sini. Insyaallah dalam keadaan sehat wal afiat. Sehat ya badannya ya. Dompet gimana dompet? Hatinya gimana hati? Alhamdulillah, salawat besar salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sambutkan kita istiqomah dalam meniti sunnahnya insyaallah. Salam takzim kami wabil khusus siapapun yang menjadi wasilah diadakan majelis ini, Dompet Duafa, Ustadz Fajar, Ustadz Rahman, beserta para bunda-bunda luar biasa, para Sri Kandi istilahnya ya. Alhamdulillah. Pertanyaan saya masih sama, ini laki-lakinya pada kemana? Sendirian. Tunggu. Tadi masih ada garis tengahnya, ini udah nggak ada. Nggak cukup. Insya Allah. Siapa lebih banyak? Iya. Oh, berapa orang ini? Nggak tahu. Ayo 1000. Terus yang udah datang tapi kehalangan tiang ini gimana sih? Nggak apa-apa ya. Kalau niatnya ngaji, siapapun yang bicara, bahkan kalau yang bicara nggak jadi datang, kan tetap jadi pahala, betul? Tapi kalau niatnya selfie dengan yang bicara, ketahuilah yang diajak selfie nggak bisa menyelamatkan siapapun ke surganya Allah. Jangankan nyelamatin orang lain, nyelamatin diri sendiri aja nggak bisa. Jadi mohon doanya ya. Bisa jadi
yang duduk mendengarkan jauh lebih mulia daripada yang berbicara. Bicara salah ngomong diikutin orang, bahaya. Ya. Kalau duduk dengerin salah bisa jadi masih terampuni karena belum tahu mungkin kalau itu sebuah kesalahan. Ya. Ngomong udah tahu itu salah dilakuin, lebih bahaya. Ya. Oh kalau gitu kita nggak usah ngaji kok biar nggak banyak tahu. Itu juga nggak boleh. Ya. Karena thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Jadi wajib menuntut ilmu. Dan keutamaan ilmu itu, contoh 2 orang sholat waktunya sama-sama 5 menit. Tapi yang satu ngerti fikihnya, arti bacaannya, dimaknai, dijiwai. Yang satu sekedar hafal di bibir, di lisan, tapi nggak ngerti sama sekali artinya. Lebih pilih warna maju nih, warna maju nih, wadi di mana? Ini mana? Berarti ya, apa ya? Tapi tidak paham, itu pahalanya beda. Jauh berkali-kali lipat lebih banyak yang ada ilmunya. Makanya sampai ada riwayat dari ulama-ulama salafus saleh terdahulu, wafatnya satu orang ahli ilmu lebih merugikan daripada 1000 orang ahli ibadah. Ada ibadah benar, tapi nggak tahu nih sholatnya tujuannya apa. Yang penting badan gerak aja udah gitu. Ya. Tapi kalau ada ilmu, jadi cahaya, masya Allah. Ya. Gak cuma bisa jadi penunjuk diri, tapi juga penunjuk bagi orang lain. Alhamdulillah. Pas saya bilang cahaya, pintu kebuka, cahaya terang. Alhamdulillah. Baik, masya Allah. Judulnya membangun semangat hidup dalam Islam. Ini semangat semuanya? Semangat. Karena sudah semangat, kita tutup kajian ini. Biar semangat udah ngerti ya. Maunya apa sih ibu teh? Ya. Ibu apa mbak ini? Kita mulai. Yang jomblo angkat tangan, yang jomblo. Karena saya nyebutnya jomblo, jadi yang janda juga boleh angkat tangan. Ya. Semoga jodohnya sama ya. Rumusnya sama, jangan tunggu kaya dulu baru sedekah. Sedekah dulu nanti Allah jadikan kaya. Jangan tunggu ada imam yang soleh dulu baru jadi soleha. Jadi soleha dulu nanti Allah kirimkan imam yang soleh. Bismillah ya. Cuma gimana ini? Tapi salah satu ciri akhir zaman memang begitu ya. Kalau sekarang sensus penduduk di Indonesia wanita baru 4 kali lipat dari laki-laki, nanti akan ada hari di mana wanita 50 kali lipat lebih banyak dari laki-laki. Jadi 50 kali lahiran, 50 orang berbeda, nggak ada kaitan keluarga, tapi yang lahir perempuannya 50, laki-lakinya 1. Coba ya, udah sama laki-lakinya sedikit, sukanya ke laki-laki lagi. Jadi makanya kan, makin merana karya ini. Tapi alhamdulillah syarat ke surga nggak harus punya suami ya. Ya, yang udah punya suami gimana kok? Ini nggak usah dipisahin ya. Tinggal yang penting jadi amal aja ya. Sama-sama bertakwa, bismillah, insyaallah. Baik, yang dari Jawa angkat tangan. Nyari semua. Sebentar nanti. Yang Sumatera. Oh ada yang Sumatera. Sulawesi. Wah, Sofia, Sulawesi, masya Allah. Yang di teteh-teteh Bandung mana? Yang Jawa Barat, Wah, tetap yang dari Jawa lebih banyak. Ya saya pakai bahasa Jawa aja. Maksudnya. Ya. Apa mana? NTB, Lombok. Masya Allah.
Ada yang dari Bima kan? Oh Bima, Masya Allah. Ya tenang ya, saya nanya kayak gitu bukan pengen nafkahin ya. Sudah jadi ngaji nggak ini tuh? Baik, istilah. Karena tadi ada yang udah sebagian ikut dari awal, saya ganti aja topiknya, digocek ke saya ya. Ya, karena intinya sih sama sih, semuanya tuh tujuannya satu, jadi tambah dekat sama Allah ya. Karena segala hal itu baru jadi kebaikan. Kapan jadi kebaikan? Tadi dong, kalau membuat kita tambah dekat sama Allah. Contoh, kerjaan apa yang paling baik? Apakah yang paling banyak fasilitas dan besar gajinya? Belum tentu. Tapi yang dengan kerjaan tersebut, ya dia tambah dekat sama Allah. Ya, kalau gajinya banyak, fasilitas banyak, tapi gara-gara itu jadi lalai, demi Allah pekerjaan itu musibah. Ya, sama, semuanya kayak gitu. Mau bisnis, mau sahabat, mau tindakan apapun sederhana. Ya, maka segala hal itu baru sebetulnya jadi ujian, belum jadi nikmat atau musibah. Kalau pengen bahas terkait apa bedanya dulu antara azab, ujian, nikmat, musibah. Karena kalau kita gak hafal, gak paham, ini kita gak ngerti nih. Ini tuh kepahitan, ini tuh apa ya, azab atau ujian. Nah kalau kita gak tahu itu azab atau ujian, kita bingung jadi ntar mesti ngapain. Ya, kita bahas satu-satu. Kita awali dari yang tidak enak dulu. Kepahitan apapun itu, ujung-ujungnya sama dalam Islam. Cuman dua. Kepahitan apapun ya, baik yang nangis diputusin pacar, baik yang kerjaannya bermasalah, baik yang ada masalah di rumah tangganya, apapun itu, sampai kesandung kulitnya, nendang batu, nendang kursi, atau di rumah sakit lagi diopname, sama aja. Semua kepahitan ujungnya dua. Kalau nggak gugurin dosa, pasti meninggikan derajat. Ulangi, kalau tidak menggugurkan dosa, pasti udah cuma dua itu. Dan demi Allah kita butuh dua-duanya buat ke surga. Ya. Maka apa bedanya azab sama ujian? Azab itu diundang oleh dosa. Ya. Untuk jadi ya tadi penggugur yang pertama. Pertanyaan selanjutnya, kok berarti Allah benci ya? Makanya ngehukum saya? Bukan. Karena dalam Islam hukuman itu sama seperti obat. Ya. Kalau tepat dia nyembuhin, kebanyakan bisa melalaikan, bisa overdosis istilahnya. Kalau kurang, nggak sembuh-sembuh. Dan Allah paling tahu takarannya seperti apa. Ya. Dan jadi pertolongan untuk lumayan tergugurkan dosa-dosanya. Punten ya, dulu ada koruptor ceritanya, korupsi 10 orang, ditangkap 1, marah dia, kemana teman saya yang 9 kok nggak ditangkap? Setelah 4 tahun di penjara, baru akhirnya malah berkata, alhamdulillah saya yang ditangkap. Beneran, karena gara-gara ditangkap saya jadi nggak bisa korupsi lagi. Berarti berhenti dong dosanya. Coba masih di luar, masih sehat, masih punya posisi, ya. Dan gara-gara ditangkap nggak ada kegiatan kecuali bersih-bersih sama ngaji, ya udah nggak ada lagi. Gara-gara itu jadi kenal Allah. Coba bayangin, katanya kalau saya masih bebas terus sampai meninggal tetap berhasil korupsi tanpa pernah gagal. Repot sekali di alam setelah kematian. Ya. Jadi dia sadar bahwa itu pertolongan. Kalau kita nggak suka, sederhana, ya kitanya yang terlalu cinta sama dunianya, gitu. Ini kayak contoh ya, ada orang ngoleksi buku komik 8 lemari, hilang 1 komiknya, nangis tuh menjerit-jerit, guling-guling di pasir kayak tempura. Ya. Ada orang yang lain punya komik 8 lemari juga, tapi warisan dari pamannya. Hilang 2 lemari, bodoh amat, emang hobinya main bola, nggak suka baca. Sama kan kejadiannya? Kenapa beda hasilnya? Tergantung.
ilahnya apa, ya, yang ada di hatinya apa. Ya kadang ngelihat orang gampang sedih itu sederhana, di hatinya belum Allah, udah gitu aja. Ada bi dzikrillahi tatma'innul qulub, Quran surat 13 ayat 28. Ya, Quran surat 13 ayat 28. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Hati lagi nggak enak sederhana, pasti lagi nggak ingat Allah. Mungkin ingat cicilan, ya macam-macam kan, coba. Dan macam. Kalau lagi ingat Allah, ya, kalau udah hubungannya ke Allah kan nggak nemu kerugian. Kepahitan bisa jadi jalan tambah dekat ke surga. Ya. Kasih yang enak, dia ingat Allah, disyukurin, syukur itu nambahin nikmat. Gak ketemu kerugian. Ya. Dan yang kok dia sholat sih kok, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis. Pas kehilangan duit nangis, ya berarti sederhana. Di hatinya berarti ilahnya duit. Ketinggalan dia sholat sih kok, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis. Giliran gagal nyalek gila misalnya. Ya sederhana. Ya. Berarti di hatinya ya jabatannya itu. Ya. Nah, jadi kalau yang tenang digampang, ya sambungin dulu ke Allah. Ya. Oh, tapi perih kok masalahnya. Masa saya tidak boleh bersedih, menangis? Oh boleh, ya. Tapi sedih, nangis juga ada dua. Ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Beda tidak? Beda. Nah, kan? Kalau nangisin masalah, contoh, kenapa kamu pemuda diputusin pacar nangis? Oh gitu. Nah, oh enggak. Kenapa kamu diputusin pacar nangis? Iya, karena 1 jam sebelum diputusin saya beliin pacar saya sekeluarga iPhone 15 Pro Max. Takor. Gak usah menjiwai gitu ya. Insya Allah. Yang satu lagi juga nangis, tapi ketika ditanya kenapa kamu nangis? Iya, karena ketika aku bersamanya aku melupakan mencintanya. Insya Allah. Jangankan cinta si dia, satu dunia cinta ke kita. Bahkan gak cuma cinta, mereka rapat, mereka bikin grup WA satu dunia. Yang gak ada di grup itu cuma kita doang. Terus mereka nge-zoom bareng, bersepakat selamatin si Koko ke surga, ayo. Terus kata yang punya surganya, saya gak boleh masuk situ, tetap silakan. Bisa apa manusia? Terus kita meletakkan kebahagiaan kita di perasaannya makhluk, cintanya makhluk, rugi. Nah aja, itu gak usah dicolek-colek terus. Beneran rugi jangan. Surga kita bukan di mulut orang, bukan di kelakuan orang. Ya. Rugi jangan. Ya. Lalu kalau sampai jadi keperihan penggugur dosa, udah sederhana. Itu bisa jadi Allah tolong. Lumayan ya. Kita mah kadang kalau mau jujur ke surga pengen. Angkat tangan yang pengen. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siap ke surganya sekarang? Belum. Bahaya. Siap ya. Siap ya. Aminin jangan. Tadi lampu tiba-tiba jatuh. Enggak ya. Yang penting husnul khotimah, betul. Husnul khotimah itu bukan perkara mati karena apa, tapi mati sedang apa. Beda nggak? Matinya karena apa kok? Covid, aduh kasihan. Tapi sedang apa? Sedang sujud rakaat terakhir. Mantap. Bandingin kok dia meninggalnya di masjid. Wih, Insya Allah. Lagi ngapain? Dalam speaker. Kan gak jadi keren ya. Udah sederhana ya. Dan jangan panik genis, enggak ada kerugian di sini. Tadi sekolah cerita kambing, mau tahu cerita kambing?
Jadi ini penelitiannya dokter sebetulnya, nama dokternya Ibnu Sina ya, dokter Islam. Nangkep kambing 2, terus yang satu dikurung, ditaruh, dikandangin, ditaruhnya udah bebas aja di alam, ngelihat gunung, sungai dan lain-lain udah. Yang satu lagi dikurung juga, dipisah tapi di sebelah kurungannya ada serigala. Ya. Meskipun sama-sama kekurung, jadi nggak bisa dicakar, nggak bisa digigit ya. Apa yang terjadi? 1 bulan kemudian, yang di tetanggaan sama serigala meninggal kambingnya. Ya. Yang satu lagi sehat, yang nggak ketemu serigala. Maka dari situ beliau berkesimpulan penyakit yang lebih mematikan daripada ya kanker, tumor, jantung dan yang lain-lain adalah itu perasaan ketakutan, gelisah, panik. Kalau zaman sekarang orang nyebutnya insecure. Apa yang namanya ya? Nanti kalau zikir pagi petang kan ada doanya ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Hammi sama hazan sama artinya kalau mau di secara bahasa, sama-sama gelisah, khawatir. Tapi bedanya yang satu itu adalah ketakutan tentang yang sedang terjadi. Yang satu lagi adalah takut tentang yang belum terjadi. Sungguh rugi kalau kita udah takut duluan, tapi ternyata yang kita takuti nggak kejadian ternyata. Secara statistik, kata psikolog ini mah ya, dari 100% hal yang kita khawatirkan, yang kejadian cuma 15%. Tapi yang 15% itu tetap kalau yang dipikirin masalahnya aja bukan Allahnya, tetap masih bisa menyiksa ya. Ada ini orang ceritanya dikasih emas, seperti emas sama raja, rakyat petani gitu ya, ceria gembira, raja teh ngeliatin, oh senang dia meskipun bukan seorang raja, hanya petani kata rajanya. Kata penasehatnya, bos mau lihat gak? Dia bisa jadi sedih loh. Gimana caranya? Dikasih paket kotak berisi tulisan 100 keping emas. Tapi jangan isi 100, 99 aja. Ya, kasih, senang, wah aku dapat 100 keping emas dari raja. Begitu nyampe rumah dihitung, oh cuma 99. Disusurin ke sawah, ke jalan, orang ditanya, Pak lihat keping emas gak jatuh? Enggak tuh, enggak udah. Besoknya berangkat bertani, murung, bete gitu mukanya, ya galau. Raja bingung, kemarin gak punya emas dia, bahagia. Sekarang dikasih 99 keping emas, bete dia. Kenapa? Dia sibuk mencari yang tidak ada. Laki-laki banyak yang gak balas WA cuma 1, galau. Dibilangnya sibuk, enggak ada yang sibuk beneran. Gini ya, contoh ya, sama kayak syarat ngapalin Quran tuh cuma 1, mau. Apa buktinya benar-benar mau? Karena banyak yang bilang mau tapi tidak benar-benar mau. Kalau mau pasti jadi prioritas. Contoh, nunggu Uber di depan mall. Kita pasti sambil nunggu Uber, yang ngubungin kita kan di handphone banyak, grup gibah, grup macam-macam ya. Udah gitu, yang pertama kali dibuka atau diangkat pasti dari si Mamang Uber. Ya, karena nggak mungkin pesannya Senin dibalasnya Kamis ya, nggak pulang-pulang. Kenapa yang dibuka duluan? Ya lagi jadi prioritas penting. Kalau kalian ngomongin orang nggak dibalas-balas pun tetap bukan sibuk, cuman kamu belum jadi prioritas. Biasa aja blog. Ya. Kita tenang aja. Allah lagi mempersiapkan yang terbaik. Udah, kamu tuh berharga, kamu berharga. Makanya disiapin yang terbaik, udah tenang aja, ya. Gitu ya. Jadi jangan alergi sama yang pahit-pahit ya. Justru yang lebih baik buat kesehatan kita apa? Jamu atau makan gula tiap hari. Jamu pahit
Ya gula, coba makan gula, permen, es krim, coklat tiap hari. Oh bahaya itu. Bahaya. Kalau sebelum jadi penyakit, badan mulai tidak elok dulu, ya, mulai megar ya. Seperti itu. Jangan alergi. Jangan alergi sama yang gak enak. Contoh ya. Saya misal tanya, pandemi kemarin bahaya nggak? Bahaya. Musibah nggak? Musibah. Tapi ada orang kawannya ayah saya sebelum pandemi bangkrut. Dari asetnya sekian banyak semua dijual-jualin, tinggal 100 juta dari sekian banyak. Udah mau bangkrut, besoknya lockdown, ya nggak boleh kemana-mana. Wah, orang ngerasa wah dia tambah sudah jatuh tertimpa tangga. Tapi pikirannya bagus. Ini orang kan ada kesulitan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Orang banyak kesulitan, saya tinggal sediain yang mereka butuhkan. Ini bisa jadi kemudahan buat saya. Dia dorong semua modalnya jadi pengusaha masker pertama di Kota Bogor. Gak nyampe 6 bulan 100 jutanya udah jadi 800 juta. Kisah nyata ya. Coba ya. Atau apalagi, ada orang kalau di Indo ya, tinggalnya di dalam gang, gak punya motor, angkot gak lewat depan rumah, tapi tiap hari harus berangkat kerja. Masalah? Masalah. Terus ada lagi orang punya motor tapi nganggur, ya. Jadi masalah. Dipersatukanlah dua orang bermasalah tadi dalam satu aplikasi. Apa namanya? Gojek. Bukan. Emang taunya apa sih? Tantan, Tinder. Ya. Ya kan banyak survei ke pemuda ya. Maksudnya ojek online ya. Asal jangan dipakai chattingan buat yang enggak ya. Insyaallah. Nah, kalau si penemu aplikasinya minimal lebih sukses dari orang, wajar karena dia beresin masalah orang. Jangan alergi sama masalah, ya. Tenang aja. Apakah orang tidur-tiduran, gak mau ngapa-ngapain, tahu-tahu ada yang ke rumah nganterin piala, selamat kamu juara sepak bola. Kapan saya lomba? Ya kan pemain bola kayak siapa ya? Cristiano Ronaldo misalnya. Messi kan latihannya lebih berat daripada orang-orang, ya. Seperti itu, ya. Jadi itu kalau azab ya yang pertama. Kalau ujian ya tadi satu buat gugurin dosa, yang kedua untuk meninggikan derajat. Nah kalau ujian itu buat ninggiin derajat, ya. Kok gimana membedakan kepahitan yang sedang saya alami ini azab atau ujian sih? Gimana bedainnya? Kalau azab biasanya perih banget. Kayak tadi yang punten ya, kan dalam Islam pacaran nggak boleh. Terusin pacar segitu aja, karena dia lebih sibuk mikirin makhluk daripada pencipta makhluknya. Pacarnya nelpon tengah malam berangkat dia hujan-hujanan. Giliran Allah memanggil hayya 'alal falah, mari kita mencapai kemenangan, dia biasa aja. Ya, tuh tidur bablas, ya. Maka ya, untuk menggugurkan ya udah ada kepahitan, ya. Kalau ujian yang untuk tinggiin derajat, mungkin menurut orang kayak berat banget masalahnya, tapi bagi dia mungkin biasa aja. Lihat para nabi, orang-orang soleh ya, pahala banyak, dosa para nabi itu terampuni maksum. Bukan nabi pun banyak ulama-ulama pahala banyak, tapi ujiannya lebih berat daripada kita. Apa mereka ngeluh? Nyesel saya soleh gitu, nyesel saya jadi nabi? Nggak ada. Ada seorang nabi sekedar lelah mendakwahi umatnya, ditinggalin sebentar, dicaplok tuh sama ikan paus, ditelan 3 kegelapan malam, kegelapan dasar laut, dan kegelapan perut ikan. Kita kadang mungkin sengaja ninggalin sholat, atau sengaja ngelakuin yang udah tahu kata Allah teh nggak boleh, tapi tetap dilakuin. Dicakar kucing juga enggak, gajian nggak pernah telat.
makan tetap dikasih sama Allah ya. Terus di dalam perut ikan paus apa Nabi Yunus yang berdoa, ya Allah kan saya teh nabi gitu ini tuh ujian teh. Artinya. Oh bahasa Jawa ya, apa misalnya? Ya Allah kepriwe. Ya udah piye iki. Jadi kayak ngomong, ya lucu lah ya Allah gitu. Jangan gitu, Nabi nggak pakai bahasa Sunda dan Jawa ya. Arab, bahasa Arab. Malah berdoanya Quran surat 21 Al-Anbiya ayat 87. Nah apa ayatnya Mas? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tahu nggak artinya? La ilaha illa anta, tidak ada ilah selain Kau. Subhanaka, maha suci Engkau. Ini sesungguhnya kuntu minadz dzalimin, sesungguhnya saya yang zalim. Gak sibuk nyalain siapa-siapa. Ya Allah kan umat saya yang bandel. Gak sibuk nyalain siapa-siapa. Ya. Karena salah satu penyakit yang mesti kita buang adalah nyalain orang, udah nyalain wong ae. Lucu, ya. Ada masalah, sibuknya ini salah siapa sih? Begitu dapat yang disalahin, tenang dia. Cuman ikut kompor aja. Udah saya bilangin Pak, dia memang gitu. Paling sekut ya. Tapi udah ada begitu dalam yang salah, tambah soleh enggak, tambah takwa enggak, senang jadi kompor aja. Dia lihat para orang-orang soleh terdahulu gak peduli siapa yang salah. Yang dia pikirin cuma satu, gimana caranya saya tambah dekat sama Allah. Iya kan? Enggak cuma Nabi Yunus, Nabi Adam kan awalnya gak mau, digoda iblis, ya. Akhirnya makan buah yang dilarang. Ketika ngejalanin hukuman, ibarat gini deh, ibu lagi di kelas, diajak bolos yuk, gak mau, iya ayo. Begitu udah beres, bolos, ketangkep, ngomong dong, ya Allah kan saya diajak. Iya kan? Enggak, apa Nabi Adam ngomong kayak gitu? Ya Allah kan kau tahu ini masih iblis bukan saya. Enggak. Malah Quran surat 7 Al-A'raf ayat 23. Rabbana walamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami yang zalim kepada diri kami sendiri. Jika Engkau tidak merahmati dan mengampuni kami yang rugi. Nggak perlu bilang ini iblis ya Allah, enggak, udah tenang, Allah mah adil, nggak akan didiemin gitu aja. Cuman orang beriman tuh tahu apapun yang terjadi, tugas saya tuh aslinya satu, yang paling beruntung tuh satu, yang gara-gara kejadian itu aku tambah dekat sama Allah. Karena kalau enggak gagal fokus terus, repot. Contoh ya, artis kebuka aibnya, terus yang paling sibuk dipikirin apa? Gimana caranya follower saya kembali gitu? Followers kembali, endorsean rame lagi. Padahal yang lebih penting adalah gimana caranya gara-gara kejadian ini saya diampuni Allah. Coba suruh pilih ya. Followers kembali, endorsean dan project tambah rame, sinetron tambah rame. Tapi Allah belum ampuni, repot. Dikira itu endorsean bisa menyelamatkan. Dikira ada gerbang khusus di surga, gerbang untuk yang centang biru, nggak ada. Ya. Tapi misalkan masyarakat masih belum mengampuni, masih mencaci maki, tapi Allah udah ampuni, aman tuh, tenang aja. Makanya kenapa ketika akhirnya terbuka pada saat wajar, salah fokus soalnya. Bukannya mikirin gimana saya diampuni, malah sibuk mikirin gimana netizen kembali mencintai, gimana caranya. Netizen Indonesia ya gampang digoreng ya. Tapi kadang kekuatan netizen luar biasa ya. Kasus nggak ketahuan, giliran udah diviralin baru ya. Cuma nanti arti ketikannya, insyaallah.
kadang mulutnya mah diem. Udah apa itu lah teko hanya mengeluarkan isi teko. Kalau isinya susu dikeluarinnya, nggak mungkin jadi kopi kan, bukan sulap ya. Ini kalau udah dalamnya baik, istilah. Ingat lagi cerita kambing lagi, banyak perkambingan ini. Jadi ada dermawan beli kambing, minta tolong ke Pak Kiai dipotong, bagi-bagiin ya ke masyarakat. Siap, saya request dong bau bagian dagingnya, saya minta yang paling buruknya aja. Siap, potong, bagiin, masyarakat kebagian, dikembaliin ke dermawan ini tadi yang diminta. Buka plastiknya, isinya lidahnya sama hatinya. Besoknya dapat rezeki lagi, beli kambing lagi, minta dapat kiai potong lagi, bagiin ya ke masyarakat. Tapi kali ini requestnya beda, saya minta yang terbaik dari kambing ini. Setelah dibagiin ke semua orang, dikembaliin ke Pak Dermawan. Begitu dibuka plastiknya, sama lisan, lidah sama hatinya lagi. Nanya dong, kenapa terbaik dan terburuknya sama? Begitu juga dengan manusia. Kalau lidah dan hatinya sudah baik, dia bisa menjadi sebaik-baiknya makhluk. Tapi kalau lidah dan hatinya buruk, dia bisa menjadi seburuk-buruknya makhluk. Siapa di sini yang pernah sakit hati sama suara kambing? Lewat kandang, kurang ajar. Ada? Ya ada. Seumur hidup kenal kambing, kalian gak pernah disakiti kambing. Kerja. Tapi masih dendam sampai sekarang. Bahwa kambingnya juga gak ingat kan? Tapi siapa di sini yang pernah sakit hati sama mulut orang? Padahal kan harusnya lebih mulia orang daripada kambing. Karena punya akal, punya iman. Tapi kalau akal dan iman tidak ada, demi Allah saya nggak pernah ngeliat ada kambing homo. Ya. Tapi kalau manusia bisa tuh ada yang kayak gitu. Gimana kabar para jomblo-jomblo ini? Tenanglah, Masya Allah. Dan istilah. Jadi tadi ya, antara azab sama ujian. Jadi kalau kita pengen ngebedain, gampang. Ini kalau perih banget, ya bentar, bisa jadi ada sesuatu ini. Tapi kalau kita bahkan taunya dari orang, kamu kok hidup kayak gitu, kok bertahan? Kata saya mah biasa aja dah, gitu aja misalkan ya udah, mungkin itu memang lagi diuji, naik derajatnya. Cuman kan kadang orang suka kepedean, ya giliran udah korupsi, ketangkep, kenapa saya diuji ini ya? Ya. Kenapa saya? Udah hijrah misalkan, akhirnya beneran hijrah 3 bulan misalkan. Setelah 3 bulan doanya belum dikabul, kenapa engkau tidak mengabulkan? Kadang maksiat 14 tahun, tobat baru 3 bulan. Ya. Udah, hati-hati ya. Sibuknya jadi kebaikan. Saya mau cerita lagi, boleh? Ceritanya ada ibu-ibu dari Tanah Suci ya. Habis keluar dari sholat di Masjidil Haram, kan luas ya. Tanah lapang. Ya ini bayangin berarti. Tanah lapang. Uang akeh. Orang banyak, langit luas. Sambil menikmati, tahu-tahu ada sesuatu yang hangat jatuh ke dahinya. Ceplok. Kamu ini? Ya. Pakai bahasa biologi ya. Feses afes. Feses kotoran, afes itu unggas ya. Nyampe ya. Terus apa yang dia lakukan? Masuk ke dalam, ambil wudhu, sholat tobat. Beres keluar, teman-temannya nungguin, nanya, kenapa tadi keluarnya bareng, kenapa jadi lama lagi? Iya, tadi saya kena air buruk. Terus gimana? Ke dalam sholat tobat.
Kenapa? Karena belum sholat tobat. ini, silakan duduk sini ya. Sini tak jelas no. Nih, silakan ya. Nih, coba tengok. Manusia segini banyak, tanah segini lapang, langit segitu luas. Jidat saya segede gini, pantat burung segede gitu. Tolong jelaskan probabilitasnya bisa nyampe sini. Di situ ada dosen fisika. Betul juga. Sudut trigonometri kemiringan dari sin cos tan, kelembaban udara, kecepatan angin, massa jenis kotoran, diameter dahi. Masya Allah ya. Sulit sekali ya. Ada lagi yang cerita, ada satu faktor yang lebih sulit. Apa itu? Tingkat kemulesan si burung. Bisa-bisanya mulus lihat ibu, biasa aja bu. Ya udah, dia mau gimana? Mau marah? Saya tidak terima. Nah, tanda terima masih ada. Gak bisa ya. Mau berkata, dasar burung kurang ajar. Kan burung Arab, nggak ngerti bahasa Indonesia. Balik lagi, ya udah, dia sibuk memikirkan, ya Allah, pasti ada sesuatu yang mengundang ini. Bismillah. Ya. Ya meskipun ceritanya seperti ini, ambil hikmahnya aja ya. Saya cerita lagi boleh? Ini pasti yang lain. Jadi saya pertamanya nyoba meraktekin itu ketika terjadi. Jadi sekitar kapan ya? Instagram saya tuh pernah dihack, ya. Tahu-tahu nggak bisa login, gitu, ya. Pakai nomor telepon, pakai email, pakai apa, pokoknya udah nggak bisa. Udah gitu ya udah mau nggak mau lah, udahlah pasrah. Bikin akun baru. Baru namanya akun baru, masih baru banget. Masa tahu-tahu ada yang DM? Kan berarti ditungguin dong. Terus ngomongnya pakai bahasa Inggris. I have your account. Aku punya akun kamu. If you want your account back, kalau pengen akunnya kembali, nggak usah terjemahin, udah pada ngerti ya. If you want your account back, you must transfer money ya. Gitu. Oh ini yang nge-hack nih. Dia minta $300, dolar Amerika ya, dolar Amerika. Saya mau tahu dulu ini orang siapa ini, ya. Ya udah, akhirnya saya jawab bahwa I use this account for spread about Allah, untuk dakwah, untuk nyebarin Allah. Ketika udah nyebut Allah, dia baru respon kan, I believe in Allah too. Gue percaya Allah juga. Tapi di sini kemarin habis gempa, pokoknya Inggrisnya memang berantakan deh. Yesterday earthquake katanya. Ternyata dia orang Turki. Turki sempat gempa kemarin sekitar tahun lalu, tahu ya? Oh dia orang Turki dan Islam juga, ya. Saya mikir gimana ya, keinginan kisah yang tadi, mau minta tolong hacker yang lain kek atau gimana kek. Kalau emang dia nggak mau balikin atau nggak Allah izinin balik, atau kalau memang ini harus buat gugurin dosa, udah nggak akan balik ini. Dan saya tahu hati dia digenggam oleh Allah. Emang qadarullah itu habis udah menjelang siap mau tidur, jadi masih ada wudhu, jadi langsung berdiri aja, pakai sarung, langsung sholat tobat itu 2 rakaat. Beres sholat, ceritanya teh doa, ngobrol sama Allah, ya Allah, hamba tahu akun itu dipakai tidak baik, karena akun itu sudah ada waktu masih jadi bandar judi di Thailand. Ya. Jadi emang lama itu akun dipakai buat ya bisnis lah, judi dulu ya. Maka jika memang kejadian ini cukup bagimu untuk menggugurkan dosa-dosaku, hamba ridho, silakan ya Allah. Tapi ya Allah, jika engkau masih izinkan aku menggunakan akun itu, hamba bertobat kepadamu dan terus menggunakan akun itu untuk berdakwah, karena udah lumayan follower waktu itu, meskipun baru 200.000 atau 300.000-an, ya. Maka hamba yakin engkau yang menggenggam hati orang itu.
mudah bagimu membolak-balikannya. Dan jika engkau terima taubatku, ya Allah, udah bismillah. Tutup, berdoa beres, ambil handphone, bilang ke dia. Kalau bahasa kitanya begini ya, ini kalau sekedar ditransfer udah selesai urusan. Tapi saya bilang, tapi demi Allah bisa jadi kamu kehilangan lebih banyak daripada itu. Tapi kalau kau memutuskan untuk ganti, untuk ngasih balik lagi akun itu, maka saya akan terus doain kamu setiap hari, setiap beres sholat. Dan semoga akun ini bisa jadi pahala jariah untuk taruh. Muncul is typing, ketiknya lama amat, tidak ada. Ya, namanya susah lagi Bu. Jadi kedoainnya kan saya kagok ya. Namanya teh, nama IG-nya Mercal Kanex. Namanya. Ya ketulisnya gitu, MERT, Mert kan. Calkan, CALKAN, tapi belakangnya ada X. Ya Mercal Kanex kan. Centung keluar. Oke, I give your account back. Aku kasih akunmu kembali. Dia ketik nih passwordnya, this is your password. Udah, cobain masuk nih, beneran bisa, langsung diganti. Terus dia ngasih nasihat lagi, change now before someone take it back. Ceramahin nomor saya ya. Udah diganti, ya udah tukeran WA jadi. Jadi ya udah, jadi dia cerita akhirnya dia memang ahli IT gitu, ahli IT. Nanti bilang kalau teman-teman kamu ada yang kehack lagi, tolong kasih tahu dia aja, nanti ada diskon buat kamu. Serius sih udah gitu, udah saya udah beres, akunnya berhasil diganti, udah ganti email, ganti nomor handphone, ganti apa segala, udah duduk dulu. Gitu doang ya kadang kalau kita kadang kan kita mah kadang kebalik ya, minta tolong si itu dulu, minta tolong si ini dulu, nelpon sana ini. Begiliran semuanya udah ngambil wudhu, sujud. Coba gerak dibalikin, bismillah. Ini masalah, ambil wudhu, sujud. Sisanya nanti bahkan Allah yang pertemuin dengan siapa yang bisa jadi jalan keluar. Udah, saya mikir ini nyari hacker tengah malam kayak gini juga siapa gitu. Tapi ya udah bismillah. Dia kan hamba Allah juga. Udah bismillah. Nah, tapi sekarang akunnya jadi benar-benar punya tanggung jawab. Ya untuk ya tadi sesuai yang dijanjikan sama ya, silakan kalau semua pengen ikut doain ya. Ya Allah selalu lindungi Mercal Kanex. Angel. SW ngalamin. Ya gitu ya. Itulah dia kisah Mercal Kanex. Itu ya gitu aja udah. Pokoknya sibuknya gimana caranya? Saya mikirnya kayak gitu, ya Allah, pasti ada yang nggak ditobatin. So, kalau memilih untuk tidak tobat tapi sibuk nyari hacker yang bisa dibayar, yang bisa apa, bisa jadi malah biayanya lebih gede lagi. Karena setelah dipikir-pikir, ya $300 sih ya. Kalau dikerupiahin kan cuma 4,5 juta misalnya. Dan saya yakin masih bisa dinego. Cuman kan dia buka harganya segitu. Karena katanya ada yang pernah kena gitu juga, terus akhirnya bisa deal di harga setengahnya, $150. Ya kan berarti bisa dinego kan? Bisa, cuman ya udahlah. Dan bismillah. Balik lagi, tadi azab, ujian. Sekarang nikmat atau musibah, ya. Nikmat atau musibah kita lihat dari bagaimana cara kita menyikapi kepahitan tadi. Baik kepahitan itu merupakan azab atau maupun ujian. Tapi kesimpulannya definisinya sederhana. Nikmat itu adalah apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Ya. Nikmat itu adalah apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Musibah kebalikannya. Apapun yang membuat kita tambah jauh dari Allah meskipun kita suka. Ya, jadi nikmat tuh kenapa kita masih suka sedih, karena mungkin definisi nikmat kita salah.
Kalau sejauh ini nikmat bagi kita adalah apapun yang aku suka, apapun saat keinginanku terkabulkan. Karena kata siapa yang kita suka itu baik, itu. Waktu kita kecil juga doyannya permen, coklat, es krim. Tapi ketika udah sakit gigi, dilarang makan permen nggak sama si mama? Iya. Apakah karena si mama benci? Karena sayang. Kalau orang tuanya nggak sayang, nah ini narkoba, pakainya sampai mati overdosis. Kita kalau nggak sayang, ya kan? Justru karena sayang, coba anak lagi sakit gigi minta permen, masa dibeliin? Ya kan? Meskipun tahu mungkin itu akan membuat si anak marah, ngambek, mama pelit, beli gelang emas aja bisa. Masa permen nggak dikasih? Aku mau minggat dari PAUD misalnya, ya? Kan masih kecil, ya? Minggatnya dari PAUD, ya. Udah sederhana gitu. Contoh ya, ini sudah tanya kayak gini, Bu, saya tanya ke yang udah bersuami dulu ya. Misalkan tiba-tiba suaminya WA, istri, boleh kan manggil Mas? Jawab dong, apa so? Suami, jangan suzon dong. Jangan suzon. Ya, lanjut. Begini Yosu. Uang belanja harus dinaikin Yosu. Ya, insya Allah 30 juta rupiah. Tiap bulan, tiap minggu. Gampang ya, sebagai wanita tuh tinggal dikasih khayalan aja ya. Ya. Oh, uang belanja 30 juta per minggu, nikmat bukan? Nikmat. Ujian. Kurangi, uang belanja 30 juta per minggu, nikmat bukan? Bisa jadi nikmat ya Bu? Bisa. Kapan? Ketika jadi jalan tambah dekat sama Allah. Sedekahnya tambah banyak, wakaf apapun itu ya. Coba, kalau di uangnya tambah banyak terus dipakai maksiat, kan malah jadi musibah. Tadinya dia nggak bisa bikin dosa karena nggak punya duit. Sebagian dosa kan pakai duit kan? Coba punten ya, mau beli minuman keras lebih mahal daripada minuman yang menyehatkan. Ya. Kadang mungkin setan paling ketawa terbahak-bahak kali ya. Giliran susu menyehatkan, murah, gak ada yang mau minum misalkan. Giliran minuman keras, maksudnya es batu kali yang keras ya. Minuman keras udah mahal, rasanya juga pahit kan. Ya tahu ya, kan dulu di Thailand ya, penjahatnya. Rasanya pahit, nggak enak, udahannya bikin pusing, bikin bodoh, bikin hilang akal. Tapi diminumnya sambil bangga, harga semahal itu pun tetap dibayar. Mungkin ketika kita bayar sama minum itu setan makannya, bodoh ini manusia. Iya kan? Jadi, udah. Maka ujian ya. Jadi nikmatnya kapan? Kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Kalau uangnya malah dipakai maksiat, ya itu dia tadi. Orang pas gak punya duit gak bisa maksiat, giliran punya duit jadi bisa maksiat. Berarti bahaya itu duit. Ya. Jadi gitu aja, tenang. Ya. Jadi terima udah bismillah. Ya. Suami yang di rumah udah jangan dibandingin sama yang di drama lah udah. Tenang aja. Ya. Si anak. Siapa si anak? Lupa ya. Ya. Ini adik saya Bu, kenalan dulu ya. Ya. Iya, satu cetakan ya. Nikmat masih. Saya anak pertama Bu, gak punya kakak ya. Kirain ya.
Ini saya kelahiran 91, seumuran gitu. Ada 93. Yang nomor 3 kelahiran 95. Ada. Yang paling bungsu 99. Udah 4 bersaudara. Yang laki udah menikah semua. Ya. Yang belum nikah cuma yang bungsu, yang perempuan ya. Ya udah, kita aja nikmat musibah. Tinggal kita gimana nyikapinnya, ya. Kok bentuknya nggak enak? Apa misalkan motor hilang, tapi dia sadar ketika motor itu hilang, ya Allah, memang saya lebih sering memakainya ke tempat yang tidak baik daripada ke masjid. Gara-gara motornya hilang, diajakin teman-teman yang maksiat lagi nggak bisa. Bisanya cuma ke masjid, yang paling dekat tinggal jalan. Ya udah, bisa jadi nikmat itu, bro. Meskipun ya Allah, ini saya sadar diundang oleh dosa, mungkin ini azab, tapi dia berniat untuk menjadikan apapun itu jalan tambah dekat sama Allah. Bisa jadi nikmat, tenang aja. Ya. Dan ingat, kita itu nggak pernah disuruh mengubah takdir. Kita itu disuruhnya nurut. Lagi? Takdir urusan Allah. Ya. Ada di sini yang matinya udah ditentuin. Kamu kalau pengen masuk surga harus centang biru. Ya. Kamu meninggal harus saldonya minimal segini. Nggak bisa. Nggak ada. Ya. Kayak contoh, saya suka sekali dengan kisah contoh Ibunda Maryam, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Di Quran surat Maryam, surat 19 ya. Tiba-tiba hamil tanpa disentuh laki-laki. Diomongin kan, ya ukhta Harun, hei saudaranya Harun, ya, saudaramu baik-baik aja, kamu tahu-tahu begini. Oh, udah mulai omongan masyarakat ya. Beliau menjaga hatinya dengan cara menjauh dulu dari mereka. Sampailah ke arah timur, sampailah ke pohon kurma, bersandar di pohon kurma. Di pohon kurma, lapar, kurmanya ada di atas, kelihatan dari bawah pohon. Minta kurma. Terus di ayat ke-25-nya Allahnya berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqitu 'alaiki rutoban janiyya. Quran surat 19 ayat 25. Wa huzzi, apa tuh? Goyang-goyangin. Pertanyaannya satu, kata guru ngaji saya. Ini ayat tentang tawakal. Kenapa? Karena coba ya, kalau ada yang udah pernah lihat pohon kurma asli yang gede? Udah. Ini bayangin tiang ini aja nih. Nih, tiang ini. Segede tiang ini batangnya. Silakan pilih orang paling kekar siapapun itu, suruh goyang-goyangin itu pohon, gak akan jatuh itu kurmanya. Karena cara panen kurma emang bukan digoyang-goyangin pohonnya. Naik ke atas dipotong. Terus ini gimana ceritanya? Wanita hamil sendirian, lagi capek, hamil gede, mules-mulesnya, nyender. Emang tenaganya sekuat apa? Perintahnya bukan manjat, bukan apa-apa, goyang-goyangnya. Nggak ada tenagaan. Jangan beliau jangan mikir, oh kata Allahnya begitu, udah tugas saya nurut, saya nggak pernah disuruh nentuin takdir. Ya turun takdir urusan Allah. Dan kita kan kadang sebelum mau nurut kita udah mikir macam-macam dulu nih. Apa? Ganti kepala cabang. Waduh, nanti ganti peraturan, ngaco, mendingan saya resign. Padahal belum tentu terjadi. Nurut bismillah. Kalau misalkan takdir itu kaitannya selalu berbanding lurus dengan tangan manusia, ya apa kabar peperangan Islam nih? Perang Badar 313 lawan 1000 dengan persenjataan musuh dan kuda unta yang lebih lengkap. Tapi orang beriman tahu tugas kami itu hasilnya gimana Allah, takdir urusan Allah. Terjadinya yang gak sesuai keinginan pun, ya tadi pilihannya. Kalau gak gugurin dosa, tinggiin derajat, dan kami perlu itu buat ke surga. Gak rugi. Rugi itu satu, kapan? Ya tadi. Kalau membuat kita tambah jauh dari Allah, udah mantap. Sot atau diapain ya. Ini kadang orang ketika udah beriman, bismillah imannya sudah benar,
Bukan berarti seumur hidup gak akan ada masalah lagi selama hidup sampai meninggal. Bukan. Akan ada demi Allah. Tapi cara menyikapinya udah beda. Kalau dulu gimana caranya masalah ini beres, sekarang gimana caranya gara-gara kejadian ini aku tambah dekat sama Allah. Bukan nyari yang aku suka lagi, tapi yang Allah suka. Bukan bertanya apa aku sudah bahagia lagi, tapi sudah berapa orang yang aku bahagiakan. Enak di sini. Alasan udah di sini. Akhirnya jadi gak nemu alasan buat lihat orang beriman. Kayak gak pernah marah ya dia itu, gak pernah ngambek. Bukan emosinya udah mati, bukan. Masih bisa marah. Tapi ketika Allah dan Rasulnya dihina, apakah masih bisa sedih? Bisa. Kapan? Ketika aku hari ini tidak lebih taat daripada aku yang kemarin. Kenapa kemarin bisa tahajud, hari ini enggak? Tobat, padahal seumur hidup gak tahajud juga gak dosa. Ya. Nah, ketika udah itu yang dia mikirin, udah yang mana yang Allah suka, bukan berarti gak bisa marah lagi, bukan. Cuma dia jadi mikir, marah apa untungnya? Satu, gak jadi solusi. Dua, bikin cepet tua. Dapat info yang pernah baca buku medis gitu. Cemberut atau marah itu menggerakkan 13 otot wajah. Tersenyum atau tertawa itu menggerakkan 6 otot wajah. Ini orang yang sering cemberut, mukanya merut terus dilipet kayak pantat ayam ya. Ini jangan cepet pulang. Dia nggak enak, emang nggak pegel begini terus. Udah baik kan? Tenang sih, udah tenang. Tapi kan kamu jadi korban, ya dia yang rugi, kan dia yang jahat, masa saya yang dihukum sama Allah, ngaco kan? Tapi kan kamu udah bantuin dia malah jahat kan? Berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka. Kamu digali-gali loh aibnya. Coba ya, Ibu tahu nggak profesi yang namanya akuntan? Kerjaannya apa? Nyari kesalahan perhitungan. Coba demi nyari kesalahan dibayar tuh dia sama perusahaan. Kapan kita jadi baik? Dengan selalu dipuji meskipun salah, atau dengan dikoreksi? Koreksi. Coba orang yang nggak suka sama kita, dia menghabiskan waktunya 24 jam buat nyari kesalahan kita. Dicari foto ibu yang paling culun di Facebook. Mana saya cari aibnya. Cuma orang yang akunya cinta sama kita aja gak segitunya. Dia sampai gak tidur, gak makan, besoknya tipes dulu. Berarti cinta banget itu orang sama kita. Begitu ketahuan, diumumin lagi, kan saya jadi tahu apa yang harus saya perbaiki itu. Tapi kalau orang jadi menghujat, ya mulut orang. Emang kita dikatain monyong, mulut kita langsung mancung. Denis, monyong dong. Gimana mulut sih? Nggak tiba-tiba mancung. Malah yang harus majuin bibir kan yang nyebut kata monyong, betul? Coba nyebut kata monyong tanpa majuin bibir. Susah kan? Jangan mulut orang itu bismillah. Kenapa mulut? Tenang aja. Dipuji juga sama, ada udak di balik bakwan biasanya. Agar silaturahmi tidak terputus. Dan terpokok juga. Agar silaturahmi tidak terputus, sedekah dulu 100. Tenang aja ya. Udah. Ibu, Bu. Ibu suka kan dikasih uang 100 juta? Suka? Tapi palsu. Nyadar gak sih, kita kadang juga suka loh main palsu. Masa sih kok iya, contoh ketemu teman, dia muji, ibu kok selalu tambah muda sih ya? Menurut ibu jujur gitu?
buka kartu, ibu kok tambah muda. Ya. Tapi kita percaya kan pas di toilet sendirian. Iya juga. Iya bedanya. Oh soalnya Gigi. Ya, kalau di Surabaya bilangnya Gilani. Ya. Becek no. Ya. Udah lah, mulut orang mah gitu-gitu aja. Ya. Masalah. Ya kalau bentuknya kritik, nasihat yang membangun monggo. Tapi kalau sekedar julitan atau pujian ya udah bisa. Dipuji Allah yang dipuji aslinya. Kita kan dipuji karena dua alasan. Satu, Allah tutupin aib. Dua, aslinya Allah yang dipuji. Contoh dipuji, ih kamu cantik. Emang kita mendesain sendiri wajah ini? Enggak mesem. Ya. Kalau lahir kan berarti Allah yang dipuji. Ya, tenang aja. Balikin aja ke alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Allah aja ini. Dan bismillah. Ya udah, akhirnya kalau udah paham kayak gitu, bismillah. Ya sok ya, mau diuji gimana? Udah tetap deh. Semua. Jadi bukan jadi pasrah, madesu, nggak ada enggak. Orang beriman itu bukannya jadi minderan ya. Jadi berkecil hati enggak, tapi justru tetap percaya diri. Kenapa? Karena sadar di belakangnya ada Allah. Dia maha segala-galanya. Dan dia sadar kalau urusannya sama Allah gak mungkin rugi. Contoh-contoh ya. Misalkan ada yang ngajak sedekah, yuk bu bangun masjid. Uangnya keluar. Ternyata setelah sedekah, masjidnya belum jadi, umur kita udahan duluan, meninggal duluan misal. Terus kan kita tahu nanti di akhir hari akhir kita dikasih buku catatan amal ya. Kita iseng ngecek dong, ternyata nggak ada. Nanya dong ke Allah, ya Allah kau pasti tahu tanggal segitu jam segitu aku sedekah bangun masjid, kenapa nggak kecatat? Tidak mungkin Allahnya menjawab, ya kan masjidnya belum jadi, jadi pahalanya belum cair. Ya mungkin ya. Jangankan duitnya udah keluar, itu duit masih di kantong kita baru niat, udah dapat tuh pahala niat. Apalagi dikeluarin beneran, dapat pahala tindakan, beda lagi. Ya. Masjidnya belum jadi, enggak tetap jadi amal. Enak kan urusan sama Allah. Ke manusia mah ada 1000 kebaikan bisa hilang karena 1 keburukan. Kalau ke Allah ada 1000 keburukan kita, ada 1 aja kebaikan kita yang Allah ridho. Allah punya kuasa ngampunin semuanya. Terus kita masih mau mencari selain Allah, karena rugi. Udah jauh nih capek-capek ke Hongkong, yang didapat cuma ya rupiah, Hongkong dollar, atau tas baru, gitu-gitu aja. Ya, yang penting udah jadi amal ya, di pahala jadi amal soleh. Pulang ke bawa bekal jadi bukan pulang ke Indo, bukan pulang ke Allah. Ada bekalnya. Ya. Istilah segitu dulu lah, sok nih. Mau tanya jawab udah soleha semua lah ya. Ya, kata Ustaz. Alhamdulillah. Demikian tadi tausiah yang disampaikan oleh Ustaz. Akhirnya dijawab. Justru saya sayang banget sama harta saya, makanya pengen saya bawa mati. Kita sayang. Gimana cara bawa mati harta? Transfer ke rekening akhirat. Jadi kalau nanti ini ada yang keluar dari kantong kalian masuk ke solfak itu, aslinya uangnya masih uang kalian, tapi udah pindah ke rekening akhirat. Enggak, tetap bahkan Allah tambahin. Kadang terserah Allah, ada yang dibalas duluan di dunia, atau ada yang disimpannya buat ntar. Ya, nah silakan yang terbaik ya, bukan yang terbanyak. Silakan. Silakan. Masya Allah.